Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya di TNT, Tips and Trick Make Mathematics Easier. Sebelum kita lanjut videonya, silakan kalian klik tombol like, share, dan subscribe di channel YouTube-nya SMK Negeri Raja Pola. Video kali ini kita akan membahas materi bilangan berpangkat di dalam KD, yaitu menghitung konsep bilangan berpangkat. Seperti kalian ketahui bahwa bilangan berpangkat atau yang sering kita sebut dengan eksponen itu adalah jika A bilangan real dan N bilangan bulat positif, nah maka A pangkat N didefinisikan sebagai A dikali A dikali A dikali A sebanyak N kali. Nah, A ini disebut atau merupakan bilangan pokok atau bilangan dasar, sedangkan N-nya disebut dengan pangkat atau eksponen. Nah, seperti yang kalian ketahui bahwa di dalam bilangan berpangkat itu memiliki beberapa sifat yang akan kita gunakan dalam menyelesaikan soal. Sifatnya seperti apa? Yang pertama, lihat di sini. Jika A tidak sama dengan 0, maka berlaku sifat A dipangkatkan M kali A pangkat N sama dengan A pangkat M ditambah N. Nah, berikutnya yaitu A pangkat M dibagi A pangkat N sama dengan A pangkat M dikurangi N. Nah, kuncinya adalah di sifat ini adalah dia atau A-nya tidak sama dengan 0 dan bilangan pokok atau bilangan dasarnya harus sama. Nah, bagaimana cara mudah menghafal sifat ini? Yaitu jika operasinya dikali, maka akan menjadi tambah. Apa yang ditambah? Yaitu bilangan berpangkatnya atau pangkatnya saja. Ya, dan jika dibagi maka akan menjadi kurang. Lalu jika A dan B bilangan real tidak 0 serta M dan N bilangan bulat, maka akan berlaku sifat-sifat berikut, yaitu A dikali B dipangkatkan M sama dengan A kali M, A pangkat M dikali B pangkat M. Selanjutnya A per B dipangkatkan M sama dengan A pangkat M dibagi B pangkat M. Nah, kenapa di sini tidak menjadi A pangkat M dikurangi B pangkat M? Karena di sini jelas bilangan pokoknya atau bilangan dasarnya berbeda, ya. Selanjutnya A pangkat M dipangkatkan N, nah maka menjadi A pangkat M dikali N. Cara menghafalnya mudah, ya. Jika pangkat dipangkatkan, maka akan menjadi kali. Nah, bagaimana jika dipangkatkannya lebih dari satu kali? Misal, A pangkat M dipangkatkan N, lalu dipangkatkan lagi L. Nah, tetap sama, sifatnya menjadi kali. Jadi, A pangkat M dikali N dikali L sebanyak berapa kali dipangkatkannya, ya. Nah, sifat berikutnya, nah di sini ada bilangan pangkat negatif. A pangkat negatif N itu akan sama dengan 1 per A pangkat N. Nah, cara mudah menghafalnya adalah jika pangkatnya negatif di atas atau di pembilang, supaya jadi positif bagaimana? Ya tinggal dibawahkan saja. Dan ini berlaku bolak-balik. Bagaimana kalau yang penyebutnya yang negatif? Ya tinggal diataskan saja menjadi pembilang, ya, seperti itu. Lalu A pangkat 0. Bilangan dasar, ya, atau bilangan pokok jika dipangkatkan 0, ya, itu sama dengan 1. Nah, ini beberapa sifat yang terdapat pada bilangan berpangkat. Kita akan coba membahas beberapa atau memberikan contoh soal berikut pembahasannya. Kita lihat, ya. Nah, contoh soal yang pertama. Jika ada soal seperti ini, perhatikan bentuk sederhana dari, nah, soal seperti ini biasanya keluar di ujian nasional, ya, khususnya untuk SMK. Gitu. Nah, biasanya berbentuk pilihan ganda seperti ini, atau kalau soalnya esai, maka kalimatnya adalah sederhanakan. Nah, tipsnya adalah jika soal ini berbentuk PG,
Seperti ini contoh ya. Nah, lalu kalimatnya atau pertanyaannya atau permintaannya bentuk sederhana, maka nanti jawabannya akan masih terdapat variabel. Ya, jadi jelas kalau nanti di dalam option atau pilihan ada jawaban yang berbentuk bilangan bulat, maka dipastikan bukan itu jawabannya ya. Nah, kita coba bahas soal ini. Kita lihat bagaimana pembahasannya. Ya. Nah, contohnya seperti ini. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita pisahkan dulu sesuai dengan sifat yang mana, yaitu A per B dipangkatkan M sama dengan A pangkat M dibagi B pangkat M. Seperti ini. Lalu berikutnya, nah kita gunakan sifat yang kedua, yaitu A kali B dipangkatkan M akan menjadi A pangkat M dikali B pangkat M ya. Berikutnya, kita tinggal masing-masing sederhanakan. 7 dipangkatkan 2 berapa? Yang 49. Lalu di sini kita gunakan sifat berikutnya untuk menyederhanakan variabel-variabel ini. Berbeda hanya dengan bilangan bulat yang seperti tadi ya, 7 pangkat 2 kita bisa selesaikan langsung. Nah, sifat yang digunakan yang mana? Yaitu A pangkat M dikali A pangkat N sama dengan A pangkat M ditambah N. Nah, kita sederhanakan kembali, maka kita gunakan sifat yang terakhir. Apa yang kita gunakan? Yaitu A pangkat M dibagi A pangkat N. Nah, karena di sini bilangan pokoknya sama, menjadi A pangkat M dikurangi N. Jadi ini dikurangi ya, negatif 4 dikurangi negatif 6. Kurangi negatif menjadi positif. Nah, hasilnya seperti ini ya. Negatif 4 tambah 6 berarti 2. Nah, hasil akhirnya adalah 49x kuadrat Y kuadrat Z kuadrat. Cukup mudah kan? Nah, bagaimana cara cepatnya? Nah, memang di dalam bilangan berpangkat itu yang disebut dengan cara cepat itu bukan artinya satu langkah langsung ketemu jawabannya ya, tetapi ada beberapa step yang bisa kita buang. Contohnya seperti ini. Nah, langkah ini kalau kita sudah paham konsepnya, pangkatnya dikurangi, jadi kita nggak usah tulis saja, kita langsung lewat saja langkah ini, langsung ke sini, gitu ya. Jadi nggak usah ditulis. Contoh berikutnya, ini merupakan soal SBMPTN tahun 2017 ya. Bagi siswa kelas 12 yang berencana melanjutkan kuliah, boleh buka-buka lagi soal SBMPTN, bisa dipelajari ya. Salah satu contohnya seperti ini. Nah, nilai X yang memenuhi persamaan bla 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 adalah seperti ini. Ya. Kalau kita lihat soal ini, pasti udah wah. Belum apa-apa udah wah. Kenapa disebut wah atau kita bilang wah? Yang pertama Anda lihat di sini. Di ruas kiri berbentuk pecahan. Lalu penyebutnya juga pecahan. Di ruas kanan sama berbentuk pecahan. Dan pangkatnya pun besar. Nah, kita nggak mungkin pakai kalkulator seperti ini ya. Karena di sini masih ada variabel. Nah, bagaimana cara menyelesaikannya? Kita pembahasannya. Nah, seperti ini kita lihat langkah-langkah step-stepnya. Di ruas kiri kanan kita tulis kembali. Lalu ingat di konsep atau di sifat bahwa jika pangkat bulat negatif itu bisa menjadi positif, tinggal ditukar saja. Ini pun sama ya. Laku bolak-balik. Di ruas kanan lihat di sini 125 per 27. Nah, kedua bilangan ini kita rubah dulu menjadi bilangan berpangkat. Dan biasanya di situ tipsnya adalah jangan khawatir ketika bingung 125 itu bilangan berapa ya, susah mikirnya. Kalau 27 itu gampang, 27 itu adalah 3 pangkat 3. Nah, biasanya kalau soal seperti ini itu pangkatnya pasti sama ya. Kalau sudah, nah maka kita gunakan konsep. Nah, di sini kebetulan pangkatnya negatif supaya jadi positif. Bagaimana? Atau kebetulan di sini adalah pecahan, maka kita uraikan dulu seperti ini, ya. Nah, ini karena pangkatnya sama di ruas kanan, kita keluarkan seperti ini, sama menggunakan sifat. Lalu, nah supaya tidak negatif pangkatnya bagaimana? Tinggal tadi kita tukar saja posisinya. Yang tadinya pembilang menjadi penyebut, penyebut menjadi pembilang, ya. Ruas kanan. Nah, pangkat dipangkatkan menjadi apa tadi? Yaitu menjadi kali. Nah, kalau kita perhatikan di ruas kiri dan kanan, ini bilangan pokoknya sudah sama. Itu berapa? 5/3.
Nah, kalau sudah sama, maka kita tinggal menyelesaikan pangkatnya saja ya. Pangkatnya kita selesaikan di ruas kiri 3 kali X kurangi 3 sama dengan 3 kali 2014. Nah, 3-nya di ruas kiri kanan ada sama, tinggal kita coret saja seperti ini, atau artinya kita bagi menjadi 1 ya, 3/3 menjadi 1, maka sisanya X dikurangi 3 sama dengan 2014. Karena yang ditanyakan adalah nilai X pada persamaan tersebut, maka X sama dengan 2017. Cukup mudah kan? Ya. Kita lihat contoh soal berikutnya. Nah, ini contoh soal psikotes. Bagi siswa kelas 12 yang berencana untuk bekerja di perusahaan atau di studi, biasanya kalian akan melewati tahap ini yang pertama, yaitu psikotes. Nah, dari sekian banyak soal psikotes itu 60%-nya adalah soal matematika ya. Nah, saya akan ambil salah satu contoh soal yang berkaitan dengan bilangan berpangkat. Contohnya seperti ini. Tentukan angka satuan dari 3 pangkat 99. Nah, kalau lihat soalnya kan simpel ya. 3 pangkat 99. Tinggal pakai kalkulator aja. Nanti hasilnya akan ketahuan. Nah, tapi masalahnya adalah kalian tidak diperbolehkan untuk menggunakan alat bantu hitung seperti kalkulator ataupun handphone. Nah, bagaimana lalu caranya? Nah, caranya adalah kita lihat. Nah, kita lihat pembahasannya. Kita uraikan terlebih dahulu bilangan berpangkat ini sesuai dengan konsep bilangan berpangkat, yaitu perkalian berulang sebanyak n kali. Kalau 3 pangkat 1 berarti ya perkalian 3 sebanyak 1 kali, maka karena ini jawabannya 3 ya tulis angka satuannya 3. Kalau 3 pangkat 2 berarti perkalian 3 sebanyak 2 kali, hasilnya 9, maka satuannya 9. Nah, 3 pangkat 3 berarti perkalian 3 sebanyak 3 kali. Nah, jawabannya 27, berarti nilai satuannya ya 7 ya. 3 pangkat 4 hasilnya 81, maka angka satuannya adalah 1. Selanjutnya seperti ini, nih 3 pangkat 5 hasilnya 243, angka satuannya 3, seperti ini. Ternyata kalau kita perhatikan, nah di sini kita menemukan angka satuan yang berulang kelipatan 4. Yang mana yang kelipatan 4 atau disebut kelipatan 4? Nah, ini maksudnya 3971. Nah, di sini ya. Ini 3971. Nanti ini akan terus berulang. Contohnya ini 39. Kalau kalian mau coba silahkan cari 3 pangkat 7. Nanti pasti angka satuannya adalah 7. 3 pangkat 8 angka satuannya pasti 1. Nah, kalau sudah tahu bahwa konsepnya seperti itu, ketika ditanyakan 3 pangkat 99, nah 99-nya ini kita bagi menjadi kelipatan 4. Oh, cuma 96. Sisanya 3, maka sisanya ini 3 pangkat 3 itu kan 27. Maka kalau ditanyakan angka satuannya, jadi angka satuan dari 3 pangkat 99 adalah 7 ya. Cukup mudah bukan? Terima kasih sudah menonton video ini, semoga bermanfaat, dan jangan lupa sekali lagi klik tombol like, share, and subscribe. Jika kalian merasa video ini bermakna, nah maka silahkan bagikan ke teman kalian, begitu ya. Nah, terima kasih, selamat belajar, dan jangan lupa berdoa berusaha ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.